Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham-saham yang ada di indeks LQ45 yang memiliki rasio margin trading 80%. Margin trading ini adalah fasilitas yang diberikan sekuritas untuk semacam short loan lah ya. Pinjaman jangka pendek sekali untuk keperluan trading, dan rasio yang tertera 80% adalah rasio dengan tingkat recovery yang tinggi. Artinya kalau dijual dia memiliki fluktuasi yang tidak tinggi. Itu kategorinya saham-saham LQ45 sebetulnya, atau kategorinya saham-saham blue chip. Nah, ini termasuk 80% ini sebetulnya masih termasuk blue chip seperti HM Sampurna, Indofood, Sukses Makmur, Kalbe Farma, dan United Tractor. Nah, ini kan kita sekarang ini ingin membahas dengan analisa fundamental yang fokus kepada laporan keuangan semester 1 2022. Kinerja mereka itu dinilai atau dianalisa sedemikian rupa sehingga keluar angka nilai wajarnya. Nilai wajarnya dia seperti apa dibandingkan dengan harga pasarnya saat ini. Oke, kita lihat polanya, atau kita menggunakan formulasinya dari buku Security Analysis Benjamin Graham dan Intelligent Investor, juga karangan Benjamin Graham. Kedua buku adalah pegangannya atau buku utamanya Warren Buffett, dan sekarang sudah berbentuk aplikasi yang Anda bisa gunakan atau download di Google Play Store. Aplikasinya namanya Easy Stock, dan aplikasi itu memberikan informasi mengenai harga pasar saat ini dibandingkan dengan nilai wajarnya, nilai tertinggi dan terendah. Kalau di technical analysis namanya support dan resistance. Tapi ini murni perhitungan dari angka-angka dari kinerja laporan semester 1. Oke, kita masuk ke Google Play Store, kita download, kita open Easy Stock, kita buka. Nah, pertama yang kita lihat tadi apa? HMSP ya. Nah, di sini gimana cara bacanya? Ini kan harga masih sekarang Senin ya, harga Jumat, karena diupdate nanti malam dia. Hari Kamis dia turun, hari Jumat tuh turun 10 perak dibanding hari Kamis ya, berarti Kamis itu harga 920. Nah, kalau nilai wajarnya berdasarkan semester 1 itu cuma 730 sampai 765. Dan itu nggak ada upside, malahan itu downside-nya itu bisa sampai 22%. 18 sampai 22%. Sekarang kita buka ini panel berikutnya. Ini adalah parameter-parameter yang menunjukkan dari mana formulasi itu dihitung, formulasi Benjamin Graham. Oke, di sini pertumbuhan rokok itu kita anggap sangat konservatif gitu. Tapi nanti kita nextnya kita akan bisa ngerubah ini. Mungkin Anda tidak setuju dengan gaya konservatif yang cuma 1,5%. Sebelum itu kita lihat rasio keuangannya. Return on equity-nya itu 12,2 itu kan semester 1. Kalau 1 tahun full year dia sekali 2 namanya 25%, 24%. Profit marginnya itu kecil sekali, cuma 5,7. Meskipun debt equity-nya bagus dan working capital bagus. Nah, tidak profitable sebetulnya rokok ini sekarang. Nah, sekarang seperti kita sampaikan tadi, Anda tidak puas, Anda harus masuk ke premium member, yaitu ada fasilitas fitur forecast simulator untuk merubah parameter tadi, best stock selection, dan menghitung nilai wajar IPO.
Oke, forecast simulator. Anda optimis di 4 ya. Oke. Nah, tetap kurang tinggi. Saya pikir apakah itu layak kalau dia bisa tumbuh 8%. Sedangkan rokok tidak profitable. Jadi ada upside tapi tipis sekali. Itu pun juga 8% pertumbuhannya. Oke, kita lihat saham berikutnya. ICBP sama INDF satu keluarga ya. Indofood ICBP ada upside-nya 41%, tapi downside-nya bisa sampai 49%. Kenapa ini? Kita lihat, kita buka. Pertumbuhannya 5,2, oke, fine-nya 5,2%. Kita lihat di sini net current asset-nya 36 triliun. Dia akan bisa nutup utang jangka pendek sehingga ada surplus working capital 16 triliun. Tapi kalau 16 triliun tidak cukup untuk menutup utang jangka panjang 44 triliun. Berarti ada defisit di situ kan. Makanya gapnya antara nilai wajar terendah sama tertinggi cukup dalam. Ini bisa sampai 3 kali lipat atau sepertiganya yang intrinsic value atau nilai wajar terendah. Kita lihat rasio keuangan. Return on equity nya 4%, berarti ini kan 1 semester. Kalau full year-nya itu kan berarti 8%. Kecil, itu di bawah benchmark-nya. Profit margin juga 13%, ya lumayan sebetulnya. Debt equity-nya besar karena data 1. Gitu. Oke, kita lihat lagi INDF. Nilai wajarnya bisa sampai 2 kali lipat, tapi downside-nya bisa sampai 40% turunnya ya. Kenapa dia? Balik lagi, itu pasti ada unsur neraca. Kita lihat net current asset-nya, dia akan bisa nutup utang jangka pendek sehingga surplus working capital. Surplusnya itu sekitar 15. Tapi tidak bisa menutup utang jangka panjang yang 52 triliun. Berat itu. Nah, growth-nya kita taruh 3,6. Return on equity-nya itu 10% kurang, kecil sekali. Marginnya ya oke lah, masih lumayan ya untuk barang konsumsi. Working capital bagus tapi debt to equity-nya tinggi. Disitulah makanya ada gap daripada harga yang terlalu tinggi. Nah, kemudian kita lihat lagi saham apa? KLBF, Kalbe Pharma, Healthcare, Kalbe Pharma. Nggak ada upside. Downside-nya bisa sampai turun sampai 12%. Nggak punya upside dia. Laporan Q2 revenue growth-nya 5%, ya oke lah, cukup konservatif. Mungkin Anda kurang setuju. Kita lihat rasio keuangannya. Return on equity-nya 8 1 semester ya, berarti full year-nya 16. Profit margin oke. Working capital bagus, debt to equity-nya bagus. Nah, ini karena ketinggian aja nih. Sahamnya saham bagus tapi ketinggian. KLBF. Nah, di mana harusnya Anda beli tuh di sini sebetulnya nih. Di bulan 7 tahun kemarin. Kan sekitar 14 ya. Di sini kalau mau profit. Sekarang harga udah ketinggian. Nah, kalau Anda tidak setuju sama pertumbuhan 5%, Anda harus masuk ke fase member di mana ada fitur forecast simulator, best stock selection sama menghitung nilai wajar IPO. Anda mau pertumbuhannya 8%. Mungkin optimis sekali ya. Ada upside yang tipis sekali. Harga ini sudah terlalu tinggi. Oke, kita lihat terakhir UNTR. Ini juga nggak ada upside. Downside-nya 10%. Kita lihat ya. Growth 5,3. Udah
ya nggak konservatif ya, cukup optimis sebetulnya. Tapi ya oke lah, dia di bidang pertambangan batubara, di mana batubara itu naik terus ya, tuh naik di posisi terakhir. Jadi bisa aja Anda robah ya, boleh juga. Nah kita lihat dulu rasio keuangannya, return on equity-nya 1,8. Kalau full year-nya kan kali 2. Berarti nggak sampai 4%, rendah sekali. Profit marginnya cuma 2,5%, tipis. Angkanya kalau Anda merubah 5,3, rasanya terlalu optimis ya. Tapi anyway, Anda bisa pakai Fastest Member. Di situ ada fitur forecast simulator, best stock selection, sama menghitung harga atau nilai wajar perusahaan yang mau IPO. Kita mau merubah parameter ini pakai forecast simulator. Anda rubah growth-nya menjadi berapa? 7%? Nah, baru ada upside. Oh, nggak ada upside. Saya mau 8% lah. Udah optimis loh. Nggak ada juga. Harganya udah terlalu tinggi nih UNTR nih di sini. Mestinya masuknya itu jangan di harga sekarang. Dia kan berapa tuh ya? 30 ribuan, 30 ribu. Jadi Anda masuknya harusnya di ini ya. Anda masuknya itu di sini nih, di bulan-bulan 7. Saat harga itu di bawah 28.000. Baru Anda bisa ngerasain upside yang ini atau yang di sini. Karena kinerja United Tractor itu more or less sama. Nah, tapi bisa juga kita pakai ini ya. Gimana caranya? Ini choose date ya. Date-nya itu katakan Februari. Berapa nilai wajarnya? Closing price-nya masih 22.000 kan? Nilai wajarnya 31.500. Disinilah cara ngambilnya. Waktu Februari kemarin. Atau ini kan di sini kan? Atau nggak sampai Februari, di posisi bulan 7 aja. Bulan 7. Bulan 6 lah. Oke. Wah, itu udah ketinggian. Bulan Juni. Kalau bulan Mei masih ketinggian, harganya udah tinggi. Oke, gitu kira-kira para pemirsa. Kita tadi udah membahas di level 80% margin trading, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.